Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vino di Study with Vino. Nah, kali ini saya akan membahas lanjutan dari beberapa video sebelumnya. Nah, yaitu adalah mengenai solusi sistem persamaan lanjar dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada beberapa video sebelumnya saya juga telah membahas mengenai pembahasan ini, tetapi dengan contoh soal yang berbeda kali ini. Mungkin bagi teman-teman yang ingin lebih lengkap tentang video sebelumnya, silakan klik video di sini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal yang cukup berbeda dengan video sebelumnya, juga dilengkapi dengan cara kita melakukannya dengan manual atau kita cari dengan coret-coret, lalu dengan cara cepatnya dengan bantuan Excel itu sendiri. Nah, contoh soalnya sini saya telah sediakan, yaitu di mana ada persamaan 2x tambah 1y tambah 2z sama dengan 3, 3x tambah 2y tambah 4z sama dengan 2, dan 2x tambah 2y tambah z sama dengan 1. Nah, persamaan ini nanti kita akan cari berapa nilai x, y, dan z dari masing-masing dari persamaan yang telah kita cari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Dengan yang pertama, yaitu kita akan lakukan secara manual melalui whiteboard yang saya sediakan, atau bisa teman-teman siapkan kertas dulu, pena, jadi teman-teman langsung bisa cari di kertas masing-masing. Lalu kita akan coba dengan Excel-nya. Oke, langsung saja kita ke whiteboard-nya. Nah, di sini telah saya siapkan soalnya 2x tambah 1y tambah 2z sama dengan 3, 3x tambah 2y tambah 4z sama dengan 2, 2x tambah 2y tambah z sama 1. Nah, sebelum itu kita harus menjadikan dia suatu matriks dulu. Karena metode eliminasi Gauss-Jordan ini kita akan selesaikan dia secara OBE. Nah, tentu itu harus kita buat dia dalam matriks. Caranya gimana? Ini pertama kita 2, 3, 2. Jadi setiap angka yang ada di depan ini, konstanta dari suatu variabelnya, kita pindahkan ke suatu matriks mengikuti dengan tandanya. Ini kan tandanya plus. Kalau di sini minus, maka nanti di sini harus ikut juga minus 1. Kalau plus dia ya 1 aja. Jadi 1, 2, 2. Nah, di sini berarti 2, 4, 1. Nah, untuk yang ini adalah hasilnya itu adalah kita bagi, kita garis ini kan garis lurus, kita pisahkan 3, 2, 1. Nah, biar kita warnanya beda biar kelihatan mana hasilnya itu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saat kita ingin menyelesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan ini, ada langkah hal yang harus kita tahu. Kita harus membuat matriks ini menjadi matriks seperti ini. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kita harus buat matriks yang ini menjadi seperti ini. Jadi dia harus menjadi matriks identitas. Artinya diagonal utama dari suatu matriks ini harus bernilai 1 dan yang lainnya itu adalah bernilai 0. Nah, harus kita buat matriks yang ini menjadi matriks yang ini. Oke, itu langkah yang harus kita lakukan. Caranya gimana? Caranya dilakukan yang namanya OBE. Nah, berarti karena ini dia harus menjadi 1, ya teman-teman ya. Ini harus jadi 1, berarti kita harus bagi seluruh baris yang pertama ini dengan 2. Jadi baris pertama kita singkat aja row R1 itu kita bagi dengan 2. Nah, hasilnya kita tulis di sini. 2 bagi 2 berarti 1, 1 bagi 2 berarti dia 0,5 atau 1/2. 2 boleh. 2 bagi 2, 1. Berarti ini 3 bagi 2. Ini 3/2. Nah, ini berarti tetap ya, karena dia nggak dikerjakan. Jadi yang lainnya itu hanya tetap mengikuti saja, karena dia tidak dikerjakan. Nah, setelah ini kita dapatkan 1, baru yang bawah dari angka 1 ini, yang 2 baris ini harus kita jadikan dia 0. Caranya dengan lagi-lagi dengan bantuan OBE, yaitu
kita bisa kalikan dia dengan baris yang di atas itu, lalu kita kurangkan dengan dia yang bawah ini. Berarti kita patokannya yang ke sini, yang ke atas ini ya, baris yang pertama. Berarti R2, berarti baris yang kedua ini, nah, dikurangkan dengan konstanta yang ini, dibagi konstanta ini. 3 bagi 1 kan 3, berarti 3 R1. Nah, mungkin kalau kita coba kita tulis pakai minus ya. Di R2 itu 3R1. Artinya R2 itu dikurang dengan 3 yang ini dibagi 1, berarti ini ada satunya per 1, karena dia 1 ya ada 3 aja. 3 kali R1. Nah, berarti kalau ini R3 dikurang 2 R1. Nah, itu tadi. Oke, kita lanjut di bawah sini. Berarti ini ini tidak dikerjakan karena dia tidak diapa-apakan. Berarti kita 1. Ini kita saja 0,5. Ini 1. Ini 3 bagi 2 1,5. Sorry ya. Oke, baris keduanya berarti R2. R2-nya adalah 3. Nih, 3 dikurang 3 dikali R1. Berarti 3 dikurang 3 kali 1 yang ini. Berarti dia adalah ya 0. Nah, sekarang yang ini 2 dikurang 3 kali setengah, berarti 3 per 2, 1,5. 2 kurang 1,5, berarti hasilnya adalah 0,5. Nah, selanjutnya ini R2 4 dikurang 3 kali 1, berarti 3, berarti hasilnya 1. Nah, ini juga ya ngikut ya, 2 dikurang 3 kali 3 per 2, berarti 9 per 2. 9 per 2 berarti 4,5. Jadi 2 dikurang 4,5 berarti negatif 2,25. Negatif 2,5. Oke, negatif 2,5. Berarti yang bawahnya lagi sama kayak gitu juga. 2 dikali 1 ini berarti 0. Ini 2 dikurang 2 kali setengah berarti 1. 2 kurang 1 berarti 1. Ini 1 kurang 2 berarti negatif 1. 1 dikurang 3 berarti negatif 2. Kok bisa 3? Ya ada 2, coret aja sama 2 ini. Tinggal 3. 1 kurang 3 negatif 2. Oke, kita sudah dapatkan dia 0 yang ini. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, kita harus membuat diagonal utama ini menjadi 1 semua. Berarti sekarang kita akan buat nilai ini menjadi angka 1. Karena di sini ada 1 nih. Nih, tengok baris yang ketiga ini udah ada angka 1. Ya udah, syarat OBE bisa menukarkan tempat. Berarti kita tukar aja tempatnya. Kita tukar R2 itu dengan R3. Artinya baris kedua menjadi baris ketiga, 3 menjadi 2. Karena kan di sini sudah ada angka 1 nih, biar kita nggak ribet-ribet membagi-baginya lagi. Nah, yang angka 1 nih, yang baris ke-1 kita tulis saja. Karena dia tidak dikerjakan. Ingat, kalau dia nggak dikerjakan, kita tulis lagi. 0, 1, negatif 1, negatif 2. Ya, 0, 1, negatif 1, negatif 2. Jadi ini 0, 0,5, negatif 1, negatif, oh bukan negatif 1, salah, 1, 0, 0,5, 1, negatif 2,5. Oke, nah berarti ini sudah kita buat dia menjadi 1. Sekarang kita nolkan yang atas dan bawah dari 1. Nah, ini sama caranya, kita ikut ini lagi. Berarti kita ambil konstanta yang ada di 0,5. Patokannya sekarang R2. Berarti ini R1
dikurang 0,5 ya, sedikit 0,5 R2. Berarti ini R3 dikurang 0,5 R2 juga. Oke. Nah, berarti sekarang kita akan lakukan lagi pengurangan tadi. Ya. Kita buat aja di sininya. Nah, berarti R1 berarti ini 1 dikurang 0,5 kali R2. 0,5 kali R2 ini 0, berarti 1 kurang 0 ya udah berarti 1. Nih, 0,5 kurang 0,5 berarti ini 0. 1 dikurang 0,5 dikali negatif 1, berarti ini negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti 1 tambah 0,5 berarti 1,5. 1,5. Oke. Ini lagi 1,5 dikurang 0,5 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif lagi. 2 kali 0,5 1. Berarti 1,5 tambah 1 berarti 2,5. 2,5. Sorry. Berarti ini tidak kita kerjakan, berarti dia tetap aja yang nggak diganggu gugat. Nah, ini lagi selanjutnya. R3 0 kurang 0,5 kali 1 berarti 0 kurang 0,5 yang dikalikan 0 berarti juga 0. Nah, 0,5 kurang 0,5 ya udah pasti 0 ini. Nih, 1 dikurang 0,5 yang dikalikan negatif 1 berarti 0,5 ya. Berarti 1 kurang 0,5 berarti di sini positif ke negatif ketemu ini 1 ditambah 0,5 berarti dia positif ya 1,5 karena positif negatif kali negatif dia positif. Negatif 2,5 dikurang berarti ini jadi positif juga, negatif 2,5 tambah 2 berarti tinggal negatif 0,5. Oke, berarti sudah dapat kita yang baris yang ini ya. Sekarang kita mengsatukan lagi yang di sini. Jadi kita diagonal utamanya kita satukan dulu semuanya. Baru atas yang ini kita nolkan. Berarti ini R3 ya udah kalau mau satukan dibagi dengan angka itu aja, dibagi dengan 1,5. Berarti ini enggak ya, berarti ini 1 0 1,5 2,5 ini 0 1 negatif 1 negatif 2 berarti 1 0 0 1 negatif 0,5 bagi 1,5 hasilnya adalah negatif 1. Oke. Nah, baru ini kita akan selesaikan lagi dia dengan mengkalikan dengan ini yang R3-nya. Nih kita jadikan 0. Berarti ini R1 dikurang 1,5 R3. Ini berarti R2 dikurang negatif 1 kali R3 karena ada negatifnya di sini ya, ikut dia. Nah, ya udah ini kita bikin di bawah sini aja. Berarti ini R1 1 dikurang 0 ya udah 1. 0 dikurang 0 kali 0 berarti 0. 1,5 dikurang 1,5 ya udah pasti 0. Ini lagi 2,5. Nih 2,5 dikurang 1,5 kali negatif 1 berarti negatif positif ya, 1,5 tambah 2,5 berarti adalah 4. Lanjut R2 nya
0 kali negatif 1, 0. Berarti 0. 1 dikurang 0. Berarti ya udah 1 ini. Negatif 1. Nah, ini udah pasti 0 juga. Negatif 1. 1, ini 1. Berarti dia tambah 1. Negatif 1 tambah 1 kan jadinya 0. Negatif 2 dikurang negatif 2 kali 1. Berarti 2. Berarti 2 nih. Negatif 2 dikurang, oh salah, negatif 1 kali 1. Negatif 2 kurang 1 berarti negatif 3. Negatif 2 dikurang 1 berarti negatif 3. Ini enggak diselesaikan, berarti ini 0, 0, 1. Ini berarti negatif 1. Nah, kita sudah dapat satu-satunya. Gimana cara mendapatkan nilai X, Y, Z-nya? Kita gunakan yang namanya, nggak usah penjualan mundur sih, ini langsung saja. Berarti nilai ini X, nilai ini Y, dan nilai ini adalah Z. Berarti X-nya adalah 4, Y-nya adalah negatif 3, dan Z-nya adalah negatif 1. Nah, berarti sudah kita dapatkan dengan manual. Sekarang kan kita lakukan dengan Excel. Tapi kalau teman-teman nggak percaya nilainya 4, negatif 3, 1, teman-teman bisa masukin aja dia ke soalnya. Nih, negatif 4 berarti negatif 8. Ini tadi negatif 3, negatif 3, negatif 8, negatif 11. Ini 4, 8 dikurang 3, 5 dikurang 2, kan 3. Berarti dia betul. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan dengan Excel. Nah, sini saya sudah siapkan juga. Sama langkahnya. Ini kita tulis dulu. Nah, ini kita tulis dulu. Oke, baru kita selesaikan tadi. Tadi kan yang pertama adalah R1 dibagi dengan 2. Ya udah, ini gampangnya sama dengan R1 kita ambil ini. R1-nya kita bagi dengan 2. Nah, ini berarti enggak, udah ngikut aja. Nah, tinggal di blok ini tarik ke sini. Dapat 1,5 kan? Berarti sama dengan yang telah kita cari tadi. Nah, berarti patokannya ini lagi. Berarti ini R2 dikurang 3 R1. Ini R3 dikurang 2 R1. Berarti ini dia tidak ikut. Nah, ini R2. Berarti ini R2 dikurang 3 kali R1. Nah, ini R3 dikurang 2 kali R1 juga. Nah, kan 0 kan. Jadi kalau udah 0 berarti dia benar itu. Nah, karena kan kita mau mengenolkan. Ya, 1, 0. Ini kan sama nih. 1, 0, 0,5, 0,5, 1, negatif 1, 1. Ah, berarti ini sudah benar. Oke, selanjutnya tadi apa? Kita pindah posisikan ini. Ini kan ada angka 1 sini kan. Soalnya ini karena dia pakai Excel lebih cepat dia perhitungannya. Kita pindahkan ke R3. Berarti ini sama dengan R1-nya tetap. R2-nya berarti kita ambil R3, R3-nya ambil R2. Nah, itu. Pakai sama dengan enter aja, lalu ini di blok. Tarik. Dah, dapat deh. Berarti ini sekarang patokannya yang ini ya. Jadi kita R1. Dia harus paham konsep manualnya dulu baru bisa kita gunakan ke Excel-nya. Berarti ini R1 dikurang 0,5. Berarti patokannya ini sekarang 0,5 ini. Karena kita kan mau mengenolkan yang 0,5. 0,5 kali R2. R3 kurang 0,5 kali R2 juga. Oke, berarti ini R1 dikurang 0,5 dikali. Nah, ini tetap ke bawah ya, jangan yang di sini yang diambil ya. Nanti beda makna dia. Nih kalau ditarik nih. Nah, ini sudah jadi 0 kan? Jadi betul. R2-nya enggak diapa-apakan. R3-nya berarti ini dikurang 0,5 kali R2. Nih. Nah, saran saya biar mudah, kalian tulis juga di sininya, sampingnya.
biar mudah cara memproses pengkaliannya. Nah, ini berarti tinggal bagi yang nilai R3 dibagi dengan 1,5. Ini tetap ya, karena dia nggak diapa-apakan lagi. Berarti ini yang dibagi dengan 1,5. Oke, dapat deh ini nilai 1. Bahwa sekarang kita mengenolkan yang di bagian bawah ini. Berarti R1 dikurang 1,5. Nah, yang mau dinolkan ini berarti ini lagi dipatoki R3. Ini berarti R2 dikurang negatif 1, kasih kurung ya biar nggak keliru, negatif 1 kali R3. Oke. Berarti ini R1 dikurang 1,5 kali R3. R2 dikurang, nah, kasih kurung juga di sininya, negatif 1 kali R3, tutup kurung. Berarti ini tetap R3 juga. Nah, baru ini kita blok, tarik deh. Nah, sudah dapat ininya 0, 0, 0. Berarti dapat juga 4, negatif 3, negatif 1. Ya udah, ini kita terus sininya X sama dengan 4, Y-nya sama dengan negatif 3, dan Z-nya sama dengan negatif 1. Nah, mungkin itu tadi sedikit singkat mengenai pembahasan kita mengenai eliminasi Gauss Jordan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen di bawah dan juga tonton video saya lainnya di bawah ini. Saya Arifin Saputra, salam belajar, keep study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.